Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadratal muhtaramin, para ulama, para asatid, para kiai, para ajengan, dan semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi sudah disampaikan tentang tema yang kita bahas pada pagi hari ini, yakni tentang bahaya laten, mewaspadai bahaya laten komunisme dan ideologi kerusakan ideologi buatan manusia. Saudara Allah SWT, saya ingin sampaikan beberapa hal yang nanti menjadi perkara-perkara penting untuk menjadi catatan kita semua. Yang pertama tentang ideologi komunisme. Komunisme sebagai sebuah ideologi dalam pengertian di sana ada fikroh dan torikoh. Di sana ada akidah dan nidom atau sistem. Yang sistem itu paling besar itu ada dua, yakni sistem pemerintahan, sistem politiknya, dan sistem ekonominya. Sesungguhnya komunisme dari aspek ideologi ini sudah bisa dinyatakan sebagai ideologi yang bangkrut. Negara-negara Eropa Timur yang dulu menganut komunisme sebagai sistem kehidupan, itu sudah mereka meninggalkannya. Soviet yang pernah menjadi negara besar yang menerapkan dan mengemban ideologi komunisme juga sudah ambruk, meninggalkan komunisme dan mengambil kapitalisme. Demikian juga beberapa negara Amerika Latin. Tinggal sebenarnya dua, yakni Cina dan Korea Utara. Cina sendiri sesungguhnya secara ekonomi dia sudah meninggalkan komunisme. Yang dalam pengertian pengaturan ekonomi yang diatur secara komando oleh negara sudah ditinggalkan. Yang ada sekarang justru menerapkan ekonomi kapitalisme, liberalisme. Yang tinggal di Cina adalah aturan atau sistem politiknya yang ditandai masih bercokolnya, masih berkuasanya Partai Komunis Cina, sekaligus dia menjadi penguasa tunggal di Cina. Nah, oleh karena itu sebenarnya dari aspek komunisme secara ideologi yang punya ideologi yang utuh dari akidah sampai sistemnya itu sudah bangkrut. Tetapi bukan berarti komunisme tidak berbahaya, karena masih ada ajaran-ajaran komunisme yang masih diyakini, diterapkan dan dikembangkan. Secara ekonomi memang sudah terbukti tidak layak untuk diterapkan, karena bagaimana mungkin orang semua diatur dalam segala hal baik dalam kehidupan ekonomi dan itu tidak pernah membuat bisa pertumbuhan, ya. Tetapi bukan berarti tadi saya katakan komunisme bukan bubar atau hilang sama sekali. Komunisme sebagai sebuah ideologi yang punya akidah, yakni ateisme, pengingkaran terhadap Tuhan dan kebencian kepada agama masih ada, ya. Ada sebagian orang bahkan juga negara seperti Cina, mereka tidak mengakui ada Tuhan.
ya. Ini masih ada bercokol, ya, ateisme. Demikian juga kebencian kepada agama. Agama dianggap sebagai candu bagi kehidupan sehingga harus dienyahkan. Masih ada. Pikiran-pikiran itu juga berkembang, ya. Demikian juga kebencian kepada agama, dalam hal ini Islam. Karena agama yang sekaligus ideologi adalah Islam, maka mereka, komunisme ini, kebencian kepada Islam itu juga luar biasa. Aspek-aspek ini masih bercokol, masih berkembang, dan disebarkan. Oleh karena itu, saudara rahmatullah SWT, maka komunisme bukan berarti sudah tidak ada dan tidak boleh kita waspadai seperti yang disampaikan sebagian orang. Sebagian orang mengatakan komunisme sudah tidak perlu diwaspadai karena partai komunisme sudah bubar. Demikian juga malah mereka melemparkan tuduhan bahwa yang patut diwaspadai adalah gerakan yang menegakkan khilafah, ya, misalnya seperti itu. Ini muncul di tengah kehidupan. Maka saudara menurut Allah SWT, ini jelas merupakan satu pemikiran, satu opini yang menyesatkan. Di negeri ini sendiri misalnya kita lihat bahwa secara ekonomi dan secara politik punya hubungan yang sangat dekat dengan Cina. Seperti yang tadi dikatakan, Cina sebagai sebuah negara yang menerapkan komunisme dalam aspek politik dan akidah masih ada, ya. Dan punya hubungan yang sangat erat, ya. Cina di negeri ini punya banyak proyek dan bahkan proyek-proyek strategis, menguasai tambang-tambang, termasuk yang kemarin ramai adalah punya proyek kereta cepat dari Bandung ke Jakarta, yang kata Faisal Basri bahkan dibayar sampai hari kiamat pun itu katanya tidak mungkin lunas karena begitu besarnya biaya itu dan tidak mungkin diambilkan dari hasil penjualan tiket. Saudara Allah Subhanahu wa taala punya hubungan yang sangat erat, ya. Bahkan seorang Megawati yang di negeri ini pada saat itu menjadi ketua Dewan Pengarah BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP, secara khusus, para spesifik dia menyampaikan ucapan selamat kepada Partai Komunis Cina. Tentu ketika ada seseorang mengucapkan ucapan selamat kepada satu partai tertentu di luar negeri, ini bukan tanpa alasan, mesti ada hubungan khusus dan istimewa. Dan juga sudah dikabarkan banyak kader-kader PDIP dan juga beberapa partai yang lain, mereka berkunjung ke Cina untuk belajar ke Partai Komunis Cina dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ada fenomena komunisme ini tetap hidup, berkembang, dan kemudian hendak diterapkan di negeri ini juga. Saudara Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan memang secara ekonomi itu sudah tidak dilakukan. Ekonomi di negeri ini yang diterapkan adalah ekonomi kapitalisme liberalisme. Tetapi secara politik sebenarnya menuju untuk kepada sistem yang dianut oleh komunisme, yakni kepartean tunggal. Ini yang sebenarnya juga pernah dianut oleh zaman Soekarno yang disebut dengan demokrasi terpimpin, bahwa boleh banyak partai tetapi semuanya itu tunggal. Dan ini yang sekarang terjadi. Memang banyak partai tapi diikat dengan koalisi-koalisi sehingga berbagai macam partai itu tidak lagi mewakili rakyat. DPR tak lagi mewakili rakyat tetapi justru menjadi corong penguasa karena mereka diikat dengan koalisi, ya. Maka apapun yang diminta oleh pemerintah maka begitu mudah disetujui oleh DPR karena secara politik tunggal. Saudara menurut Allah Subhanahu wa taala, secara pemikiran kita bisa melihat bagaimana narasi-narasi yang menunjukkan kebencian kepada agama, terutama dalam Islam itu begitu besar. Contoh misalnya, ya, julukan terhadap umat Islam dengan kadrun, ya, menyebut gerakan-gerakan Islam sebagai radikal, apalagi, ya, itu menunjukkan kebencian kepada Islam. Demikian juga upaya untuk mendegradasi keyakinan dan kepercayaan umat Islam kepada agamanya. Kita dengar seorang pejabat negara dengan lantang mengatakan bahwa seluruh atau semua agama itu benar. Ya, ini masih belum titik. Semua agama benar menurut Tuhan.
Ya, pertanyaan pentingnya itu Tuhan siapa yang pernah mengatakan bahwa semua agama itu sama di sisinya? Mungkin kalau maknanya adalah semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing, barangkali masih bisa diterima ini. Ini menurut Tuhan. Padahal dia seorang muslim. Kalau dia seorang muslim, Tuhannya adalah Allah dan Allah tidak pernah menyatakan demikian. Yang terjadi justru Allah menegaskan bahwa semua yang menyembah selain Allah adalah orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi wahai orang-orang kafir, katakan pada orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Maknanya apa? Maknanya Tuhan yang disembah selain Allah SWT adalah agama yang menyembah selain Allah SWT adalah kafir. Demikian juga ayat terakhir dikatakan lakum dinukum waliyadin. Ini menunjukkan secara tegas bahwa orang kafir itu menganut agama yang berbeda dengan agama yang dianut oleh kaum muslimin. Dan julukan kafir itu jelas merupakan julukan atau celaan. Karena tak ada satupun ayat di dalam Al-Quran ketika menyebutkan kata kafir kecuali menunjukkan adanya celaan, adanya teguran, bahkan ancaman terhadap mereka. Enggak ada satupun kata kafir dalam Quran lalu kemudian diberikan pujian kepada mereka, enggak ada. Maka saudara-saudara, atas dasar apa lalu kemudian menyamakan semua agama? Padahal Allah tegas mengatakan inna dina indallahi Islam. Ya. Demikian juga narasi yang sering disebutkan pisahkan agama dari kehidupan, atau misalnya mengatakan bahwa jangan sekali-kali mencampur agama dengan politik atau politik dengan agama. Ini adalah narasi-narasi yang sekarang terus dikembangkan, yang sebenarnya kalau kita lihat menunjukkan kebencian kepada agama dalam hal Islam, karena semua itu agama yang mengatur tentang Islam. Oleh karena itu, saudara Allah SWT, kalau kita kembali kepada komunisme sebagai sebuah ajaran di negeri ini, maka kita lihat upaya-upaya itu sudah ada. Upaya bagaimana sejarah mau dibelokkan dan seterusnya terhadap komunisme ini ada. Dan tidak kalah pentingnya tadi saya katakan, membangun kebencian kepada Islam dengan berbagai macam narasi yang menakutkan. Saudara Allah SWT, tadi saya menarik juga dalam kalimat tema berikutnya itu disebutkan dan mafsadat ideologi buatan manusia. Sebenarnya semua ideologi buatan manusia itu sama saja. Apakah itu komunisme, liberalisme atau kapitalisme, sama saja. Karena semua itu adalah ideologi yang lahir dari hawa nafsu manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu cuma menyebut dua, ya, hukum atau sistem Allah dan hukum jahiliyah. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau mengutip apa yang dikatakan oleh As-Sudi. Beliau mengatakan al-hukmu hukman thumma tala hadhil ayah fa hukmal jahiliyati yabhun wa man ahsan minallahi hukman liqaumi yuqinun. Kata beliau bahwa hukum itu ada dua saja, hukmullahi wa hukmul jahiliyah, hukum Allah dan hukum jahiliyah. Lalu seraya beliau membaca ayat afa hukmal jahiliyati yabhun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Ayat ini dengan jelas menghadapkan hukmullah dan hukmul jahiliyah, yang maknanya bahwa seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, man hakama bi ghairi hukmillah fa hukmul jahiliyah. Siapa yang berhukum selain Allah, maka dia sungguhnya telah berhukum kepada hukum jahiliyah. Maka apapun namanya, sesungguhnya kapitalisme, sosialisme, liberalisme, dan segala macam isme buatan manusia adalah isme rusak dan merusak, isme batil, isme sesat dan menyesatkan. Maka kita umat Islam, jika kita menolak komunisme, membenci komunisme, jangan kemudian berpaling kepada kapitalisme, berpaling kepada liberalisme, atau ajaran apapun yang dibuat oleh manusia. Karena sesungguhnya masih berada dalam himpunan yang sama, yakni hukmul jahiliyah. Dan inilah juga yang disampaikan oleh juga Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur
walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Allah dalam ayat menyatakan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung bagi orang-orang mukmin. Yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur, dan Allah itu mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Sementara orang-orang kafir, pelindung mereka, wali mereka adalah taghut-taghut yang mereka semua mengeluarkan orang-orang kafir itu dari cahaya pada kegelapan. Saudara Allah SWT, yang menarik kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya belum mengatakan wahadallahu ta'ala lafdun nur. Allah menyebut lafaz nur dengan bentuk tunggal, mufrad, wahid, nur, tidak disebutkan anwar, cahaya-cahaya. Tetapi begitu menyebut dulumat, wa jama'at dulumat, Allah SWT menyebutkan bentuk dulumat dengan bentuk jamak. Dulumat tidak dikatakan dulmah. Ketika menyebut nur dengan satu kata nur, tidak anwar. Begitu menyebut dulumat tidak dikatakan dulmah, tetapi dulumat jamak. Apa rahasianya? Belum mengatakan itu karena li'anna nurul haqqi wahid, karena sesungguhnya cahaya kebenaran itu cuma satu. Wal kufru ajnasun kasirah. Sementara kekufuran itu jenisnya sangat banyak. Jadi kita jangan sampai tertipu oleh komunisme, lalu kemudian mau ditipu oleh kapitalisme, mau ditipu oleh isme-isme buatan manusia. Karena sesungguhnya meski berbeda nama, berbeda ajaran, bahkan seandainya ajaran mereka saling bertentangan satu yang lain sama lain, tidak mengeluarkan semua ajaran itu dari kubangan yang sama, yakni kufrun wal kufru ajnasun kasirah. Maka saatnya kita kembali kepada Islam, karena Islam adalah agama dari Allah, agama yang pasti benar, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, agama yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan di dunia wal akhirah. Dan sekali lagi saya ingin tegaskan, Islam bukan sekadar agama, tapi Islam adalah ideologi. Karena Islam bukan hanya mengatur dalam perkara ibadah, perkara makanan, perkara pakaian, perkara pernikahan dan kehidupan pribadi yang lainnya, tetapi Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam politik pemerintahan dan ekonomi. Semua itu harus kita ambil secara kafah, tak boleh kita tinggalkan walau hanya sebagian. Meninggalkan, apalagi menolak, bahkan mengingkari sebagian ajaran Islam, maka hanya akan menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran. Allah SWT berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Sesungguhnya orang-orang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya, dan mereka berkata nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd, kami beriman sebagian dan kami ingkar sebagian. Wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka menginginkan jalan tengah antar keduanya, yakni antar bainal kufri wal iman. Apa kata ayat berikutnya? Ulaika humul kafirun, mereka adalah orang-orang kafir. Sebenarnya kata Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, ketika Allah menyebut ulaika humul kafirun, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekufuran mereka. Tapi Allah kemudian menambahkan lagi kata haqqa, untuk memberikan takkid, untuk memberikan penegasan supaya hilang dalam benak kita bahwa mereka masih beriman lantaran mereka beriman sebagian. Ayat ini menafikan keimanan mereka sama sekali, sekalipun mereka beriman sebagian, disebabkan karena
keingkaran, itu pengingkaran pada sebagian ajaran Islam yang lain. Maka saudara Allah SWT, kita sebagai ulama harus kita serukan kepada umat, saatnya umat Islam meninggalkan semua ajaran dan sistem serta isme buatan manusia, kembali kepada sistem ajaran ideologi dari Allah SWT adalah Islam. Dan Islam tak pernah bisa diterapkan secara kafah kecuali dengan tegaknya khilafah. Mari kita kepalkan tangan, kita kuatkan tekad untuk berjuang menegakkan khilafah. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.